ngantuk di kelas, kurang tidur, kurang gizi gitu. Nah, sepertinya pada live room gitu ya. Disuruh baris, disuruh ya pokoknya fisik gitu ya. Tahu-tahu disetrum juga. Katanya mahasiswa teknik elektro kalau belum disetrum belum sah jadi mahasiswa teknik elektro. Nah, gitu. Sebentar, kita udah mulai take atau belum? Perkenalkan, nama saya Ridwan Wicaksono, bisa dipanggil Ridwan. Saya Ahmad Ataka Awalur Rizki, biasa dipanggil Ataka. Halo, saya Ridi Ferdiana. Saya Silmi Fauziati. Saya Bu Afrin Nurwidi Astuti. Ya, saya Guntur. Nama lengkapnya Guntur Dharma Putra. Masuk di DTT tahun 2009 dan lulus tahun 2014. 2014, masuknya tahun 2009. Angkatan 98 ya. Kemudian saya lulus S1 dari Teknik Elektro itu di tahun 2003. Dulu masuk di DTT tahun 2010 dan lulus tahun 2014. Saya lulusan tahun 2005. Saya lulusan DTT 2 kali ya, di sarjana. Saya lulus tahun 1996 dan di S2 saya lulus 2004. Kalau paling sering di sini mengajar matkul apa ya? Pemrograman dasar, basis data, tapi basis data sudah semester kemarin. Yang pasti itu dua itu. Paling sering mungkin teknik tenaga listrik ya. Selalu saya ditugasi mengajar di mata kuliah dasar yang berbau fisika dan mata kuliah engineering yang berbau kendali. Semester ganjil ini saya mengajar mata kuliah matematika diskrit, kemudian analisis variabel kompleks, persamaan diferensial, teknologi blockchain, A few moments later, dan junior project. Ada cukup banyak mata kuliah yang saya ampuh, yang utamanya adalah analisis variabel kompleks, kemudian sensor transducer, kemudian ada KVJ atau apa itu? Variabel jamak, kemudian ada juga untai elektrik, fisika mekanik, dan juga topik khusus teknik elektro. Oke, semester ini saya ngajar kuliah yang paling disegani, yaitu pemrograman berorientasi objek gitu ya. Karena pemrograman itu ditakuti. Kemudian juga mata kuliah yang terkait dengan ya komputasi awan ya. Sehingga saya sering menyebut rekan-rekan tersebut sebagai sobat awan. Selama mengajar matkul-matkul gitu ada pengalaman paling menarik, lucu gitu nggak? Lucu ya menurut saya itu ada salah satu mahasiswa itu yang karena waktu itu mata kuliahnya agak panjang ya, mungkin 3 SKS, kemudian siang begitu, sehingga mahasiswa itu cenderung ngantuk gitu ya, sehingga ada yang tertidur sampai kelas selesai itu dia masih tertidur gitu ya. Kemudian teman-temannya ini iseng banget gitu, Bu Aping foto dong gitu ya, foto sama mahasiswa yang tertidur ini gitu. Dan saat ini beliau juga menjadi kolega di teknik elektro. Siapakah dia? Rahasia. Salah satu pengalaman yang menarik ketika mengajar mahasiswa baru, itu ketika kemarin ikut jalan sehat, itu dipanggilnya masih kakak gitu ya. Kakak angkatan berapa gitu, padahal dosennya. Ya, itu salah satu yang cukup sering saya temui karena mungkin fisik saya juga tidak terlalu besar. Nah, yang mungkin yang agak membuat hati berat gitu, ketika mahasiswa itu jarang datang ke kelas, tiba-tiba hanya minta PPT saja atau bahan ajar, kemudian kalau nilainya jelek, protes. Yang menarik itu rasa ingin tahu mahasiswa yang di luar ekspektasi saya. Jadi banyak yang bertanya itu, biasanya dosen kan punya set pertanyaan dan jawaban yang siap untuk disajikan ke mahasiswa, tapi kadang-kala mahasiswa itu emang pertanyaannya out of the box. Nah, saya lupa persisnya apa, tapi itu yang membuat saya berpikir bahwa emang anak-anak DTT ini luar biasa. Salah satu pengalaman paling memorable itu ketika baru jadi dosen ya. Saya masuk di tahun 2021 saat pandemi.
Dan waktu itu pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Nah, agar suasana kelas lebih hidup, saya sering memanggil nama mahasiswa untuk dipanggil gitu ya. Dan lucunya tidak jarang ketika dipanggil itu tidak ada jawaban. Wah, jadi entah mungkin si mahasiswanya lagi ke belakang gitu ya, mungkin lagi di toilet atau seperti apa, saya kurang tahu, tapi tidak menjawab. Tapi ada lagi yang lebih lucu gitu ya, ketika kebiasaan ini mungkin mulai terkenal ya di kalangan rekan-rekan mahasiswa. Saat saya mulai memanggil, itu jumlah peserta yang tadinya 120 mendadak berkurang. 110, 190 gitu ya. Nah, sepertinya pada live room gitu ya. Itu pengalaman yang menurut saya sangat menarik, dan alhamdulillah karena sekarang sudah offline ya. Nah, jadi ya tidak bisa semudah itu untuk live room ya. Paling pamit ke toilet begitu. Saya pernah panik karena saya terlalu banyak mengajar secara online, saya panik pada saat mengajar secara offline. Tapi saya sangat apresiasi sekali teman-teman di angkatan tersebut memberikan saya support terkait dengan menyiapkan ruang ya, menyiapkan berbagai macam hal yang menurut saya dibutuhkan. Dan begitu saya tanya para mahasiswa, mereka ternyata lebih suka daring, saudara-saudara. Dulu itu saya kalau ke kampus itu kan biasa menggunakan angkutan publik ya, bis gitu. Nah, pernah itu naik bis itu bareng dengan mahasiswa gitu. Duduk dekat saya, ngobrol, dikiranya saya mahasiswa. Terus sampai kampus masuk kelas di yang sama, kemudian dia duduk, saya juga ngajar, dia bingung juga. Loh, ternyata dosen gitu. Juga pernah saya kan kalau bis di depan ya, di depan Sarjito itu saya jalan, waktu itu masih ospek gitu ya, ospek. Saya jalan di situ, tiba-tiba saya dibentak, mahasiswa cepet, jalannya cepet, itu teman-temannya udah di depan, jangan lambat. Saya suka, saya masih, alhamdulillah saya masih awet muda berarti. Itu yang lucu-lucu seperti itu. Ngomongin tentang pengalaman apa yang paling berkesan buat Bu Syiim selama pas jadi mahasiswa dulu? Pengalaman apa ya, saya itu dulu mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Ya mungkin pas ospek, karena waktu itu ospek itu kalau zaman dulu kan ya keras gitu ya. Ada masa di mana ospek itu sesudah ospek universitas kan di departemen terakhir itu kita di Kaliurang gitu ya. Tiba-tiba malam-malam itu kita dibangunin, kemudian disuruh baris, disuruh ya pokoknya fisik gitu ya. Tahu-tahu disetrum juga. Katanya mahasiswa teknik elektro kalau belum disetrum belum sah jadi mahasiswa teknik elektro gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada ya hal seperti itu. Banyak sih ya pengalaman yang berkesan waktu saya masih mahasiswa dulu, kira-kira ya sekitar 14 tahun yang lalu. Salah satunya itu adalah pengalaman berkuliah di 3 lokasi berbeda. Karena selain di DTT, kami dulu harus kuliah di sekarang vokasi, dan selain itu saya juga harus kuliah di PAU. Jadi mobilisasi antar satu tempat ke tempat yang lain itu kayaknya emang nggak akan dilupakan, karena itu mungkin di Fakultas Teknik hanya ada di DTT ya saat itu. Ngantri fotokopian orang-orang pinter. Jadi biasanya saya ngoleksi teman-teman saya yang pinter-pinter, itu catatannya saya pinjem, terus kemudian saya salin gitu ya. Terus di rumah atau di perpustakaan saya salin ulang buat catatan versi saya sendiri. Sehingga saya punya catatan yang lebih lengkap dari mereka. Kesan ketika mahasiswa, memang kesannya ketika lomba itu menang kalah itu biasa ya, tapi ketika menang itu luar biasa, pengen menjadi manfaat bagi orang lain, kemudian bisa berkarya, bisa membawa nama departemen, nama UGM, bahkan nama negara. Waktu itu sempat ke Korea untuk lomba robot humanoid tim Alfa Robi yang pertama, angkatan pertama. Ada juga lomba startup dulu, ikut di India, cari grant ya, cari pendanaan, karyanya IoT, dan alhamdulillah sekarang perusahaannya masih hidup, sehingga di India itu sempat membawa nama Indonesia dan menang dengan nominal hadiah yang sangat luar biasa. Ya itu salah satu kesan-kesan yang positif sih. Kalau pesan yang negatif ketika jadi mahasiswa ya standar, ngantuk di kelas, kurang tidur, kurang gizi gitu. Ya saya berharap ada perbaikan lah ya
di mahasiswa yang zaman sekarang ini? Yang paling mungkin buat saya itu cukup membekas itu karena dulu itu di sini itu ada radio ya, namanya Radio Jawara. Nah, Radio Jawara itu cikal bakal dari Suara Gama FM yang sekarang ada punya gedung sendiri begitu ya. Nah, itu saya dulu ikut-ikutan aja gitu, kayak siaran-siaran begitu di lantai 4 di gedung teknik elektro ini gitu ya. Lanjut gitu ya, ikut jadi reporter gitu ya di Suara Gama itu sempet. Dan ketika jadi reporter itu kita jadi punya banyak kesempatan gitu ya untuk ketemu dengan banyak orang gitu ya, kemudian meliput berita dan segala macam. Itu salah satunya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya alami gitu ya selama jadi mahasiswa yang sangat berkesan sampai saat ini. Mungkin kalau boleh memilih satu gitu ya yang cukup berkesan, itu adalah pengalaman dulu waktu itu kita ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Waktu itu yang mengampu Bu Afrin ya. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman yang sering nongkrong di kontrakan yang sama gitu ya. Kita dulu rata-rata alumni GMAT, GMRT gitu ya, tim robot, tim roket UGM begitu. Dan kita kepikiran nih untuk mengerjakan tugas kewirausahaan ini, bikin something gitu ya, bikin suatu usaha. Nah, waktu itu bikinlah namanya Etnik, ATNIC. Wah, apa itu maksudnya? Ternyata itu kalau dibalik membacanya cinta. Seperti itu ya. Nah, dari situ terus berlanjut sampai sekarang dilanjutkan teman-teman jadilah yang namanya Jalatech ya. Itu perusahaan di bidang teknologi yang membantu para petambak udang begitu di Indonesia. Dan menurut saya itu pengalaman yang sangat menarik karena berawal dari iseng, berawal dari tugas kuliah. Tetapi alhamdulillah bisa berdampak gitu ya sampai sekarang, dan itu cukup mengubah mindset berpikir saya dulu bahwa ternyata kita bisa banget berkontribusi kepada bangsa kita melalui expertise kita di bidang teknologi. Apa nih Pak perbedaan dari selama Bapak jadi mahasiswa sama sekarang udah jadi dosen? Perbedaannya sekarang nilai mata kuliahnya lebih susah kalau boleh jujur. Jadi waktu saya kuliah itu kok kayaknya happy aja gitu ya kuliah, tidak ada mimpi buruk mendapatkan nilai E dan semacamnya. Tapi sekarang kok kayaknya makin keras perjuangan kuliah di DTT. Perbedaan yang saya rasakan yang signifikan saja ya. Pertama fasilitasnya. Fasilitas ya. Fasilitas. DTT makin bagus ya. Oke, DTT udah berevolusi banyak ya. Akreditasinya juga mengarah ke internasional sehingga Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mensupport DTT untuk mengadakan fasilitas-fasilitas lab. Sekarang kita punya AI laboratorium yang bekerja sama dengan industri gitu ya. Begitu juga dengan proyek-proyek ataupun penelitian para dosen. Selain itu juga mungkin sekarang perbedaannya di sisi sumber daya manusia ya. Jadi Teman-teman dosen juga lebih memiliki kualitas yang sangat memadai. Dosennya juga makin beragam dengan berbagai kepakaran. Banyak yang belajar, berkolaborasi dengan instansi di dalam dan di luar negeri. Dan juga banyak dosen muda yang pengalamannya itu mungkin lebih senior ya, karena sempat belajar di luar itu sangat bermanfaat ya. Saya rasa itu menjadi satu titik bagi mahasiswa ya untuk lebih banyak belajar berdasarkan pengalaman dan berdasarkan aktivitas yang nyata yang kita lakukan, tidak semata-mata hanya baca buku teks atau melihat slide presentasi. Jadi saya melihat ada pergerakan belajar menjadi sebuah aktivitas yang real untuk kehidupan. skill dari mahasiswa itu juga saya yakin sekarang itu sudah jauh lebih baik gitu ya, sehingga nantinya lulusan dari teknik elektro ini harapannya tuh betul-betul bisa menerapkan ilmunya itu dimanapun mereka bekerja ya, karena memang mungkin bidang kerjanya juga cukup luas gitu, sehingga memang kita tuh harus fleksibel dan harus selalu mau belajar begitu. Mungkin itu sih. Ada pesan atau harapan khusus nggak buat DTT dan seluruh mahasiswa di Bang? Oke, pesan pertama tentu saja harus saling menghargai apapun itu perbedaan kita, perbedaan dari sudut pandang ras, dari sudut pandang kemampuan akademis, dan bahkan dari sudut pandang bentuk tubuh mungkin ya. Kita harus menghindari aspek pembulian dan kita harus saling memberikan semangat kepada teman-teman kita yang mungkin mengalami kesulitan. Harapannya DTT ke depan itu bisa lebih menonjolkan kualitasnya dibandingkan kuantitas.
Karena harapan saya nanti DTT bisa jadi salah satu rujukan yang tingkatnya selain nasional juga bisa dipandang secara internasional. Ya alhamdulillah saya rasa 60 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Jadi mungkin DTT sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dinamis. Ya semoga kita semua tetap bisa bertahan dan menjadi lebih baik setiap harinya sehingga bisa membantu generasi masa depan mempersiapkan diri menghadapi tantangan perubahan zaman. Di ulang tahun yang ke-60 ini saya berharap DTT itu semakin meroket tinggi gitu ya, semakin mempunyai impact yang tinggi dalam hal kebermanfaatan di dunia akademik ataupun di dunia sosial, dan juga saya berharap DTT bisa semakin berkarya untuk lingkungan sekitar ataupun di level internasional. Apa ya, mungkin yang utama itu tetap guyup gitu ya, karena mungkin menurut saya DTT ini merupakan salah satu contoh departemen yang sangat dekat begitu hubungannya antara dosen dengan staf juga dengan mahasiswa begitu. Jadi saya berharap mahasiswa itu juga memiliki ikatan yang baik gitu ya dengan kampus, sehingga nantinya ketika mereka lulus itu mereka akan selalu ingin kembali pulang ke rumahnya ini begitu untuk sharing knowledge gitu ya dengan adik-adiknya supaya mereka memiliki wawasan yang cukup baik terhadap masa depan yang akan mereka lalui berikutnya begitu. Semoga makin menginspirasi, memberi nuansa bagi bangsa, memberikan kebermanfaatan, dan semoga juga makin amanah ya untuk menghasilkan alumni yang berkarakter baik dan juga memperoleh karir yang baik. Ya seperti POE-nya DTT, tukar ethos for integrity. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Yang ke-60. Satu kata untuk DTT, progresif. Menjadi Tadi menginspirasi. Jos. kreatif. Udah by default ya, TT 1. Halo, aku Bintang dan kalian habis nonton Kata Dosen. Teti. Klik di sini buat subscribe dan klik di sini buat nonton video kita lainnya. Terus udah.